ngawiti jomblo ngirim rayuan kelawan muji marang sang mantan kang gawe semangat ugi kemenangan rina wengine tansah kelingan rina wengine tansah kelingan duh para jomblo priya wanita aja mung main Pokemon bloko mbok yo FB nan WhatsAppan kanca menawa mantanmu balik nang sira menawa mantanmu balik nang sira rungokno akeh usaha nggo nglalekake blokir FB-ne karo liyane nanging nyatane seh kelingan wae akhire akun palsu digawe do para dulur jong lalekake wajibe nulung sing jomblo kae aja dibuli aja diece mengko frustasi baikon diombe sing mesake sing terakhir mantane nikah modiar ngamo akhire nekat marani nang resepsine agawe kisruh wedi tamune dicekel banser benjut sirahe lo jomblo mesake mentale le nasib rantai wae jodohmu diatur oleh Allah amin. Kalau kamu nggak ketemu jodohmu barangkali kamu yang susah diatur tak kandani lanang kok rawane rabi ki syaratnya namung kalih sinten lah ning Jombang ki ana siran anyar begitu rawane rabi nangis uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar narima najan pas-pasan randuwe bojo iso sabunan halah apa to lele goblok kok iki kan rabi ora gelem aku arepe nambah bojone Gus Miftah pinten siji nambah apa ora nunggu takdir kalau memang takdirnya ada ya saya tidak bisa menolak takdir kalau tidak ada takdirnya saya menciptakan takdir saya sendiri misalnya. Tapi jujur lah masalah rabi menawa aku Kiai NU paling jerih tak kandhani senajan to ketua tanfite cedhak karo Bandungan iki kelasé mung kaya tikus apa kuwi mlebu metu lenge mung siji tak kandhani oh bojone telu tau masalah salaman kula dikancani bojone telu Masya Allah Kiai nyuwun ijazahe nggih gagahi baru Kiai tenan niki pokoknya kula takdim pokoknya kula njaluk amalane pokoknya tenan soalnya napa wong wedok niku luwih kuat daripada wong lanang tak kandhani seorang laki-laki berani menghadapi ribuan lebah untuk membawa sebotol madu tetapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu tak kandhani
Wong wedok iki nampuh tenan kok, pabrik susu loro digawa dhewe. Wong lanang iki ringkih nggawa ndok lore sambatan karo manuk. Kula kelak ngereh-ngereh bojo kula iki. Kula Jumatane masjid tak sindiri anakku. Hormati ibumu, bapakmu, kata Rasulullah. Begitu pulang dari masjid anak saya tanya, yang harus dihormati siapa, bah? Ibu, bapak. Bapaknya beroleh 1, ibunya 3. Kono ngomong karo mbokmu, oke. Ojo kula rajang-rajang terong, anak kula matur, bun, kata abah di masjid tadi, bapak 1, ibunya 3. Kenapa abah kok ibunya cuma 1? Apa jawaban istri saya? Dek, ini namanya apa? Terong. Jumlahnya berapa? 1. Kalau terong 1 mau dimakan orang 3 gimana, Dek? Ya dipotong-potong, bun. Kono ngomong biapamu. Kere. Rasido aku. Apa yang pisannya loro ya? Kudune wong wedok iki paham kok. Wong lanang kuwi imam, Bu. Wong wedok kuwi makmum sing apik kuwi manut karo imam yang baik itu yang diikuti oleh banyak makmum. Ngono. Mila wong lanang kuwi duwe prinsip bojo tuwek kuwi kaya Quran suwek, diwaca angel diguwak dosa. Mila la ana Quran suwek disimpen, sing diwaca Quran sing anyar. Semua menang tanpa dia, yes. Napa? Punya ini wonten. Ya ora apa-apa. Anu kan aku ya ora ngerti. Loh, Pak Kiai niku iso dadi ketua tanfid lah mergo dongane bojone ta? Kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Maka insya Allah istri saya tetap 1 di Jogja, 1 di Semarang, 1 di Lampung, insya Allah. Langsung rondone, aku daftar, moh rondo tua daftar. Aku rabi karo rondo tua, tanah aku mati dhisik. Ngopo keracunan? Apa susu kada luasa? Maka Bapak Ibu rahimakumullah, untuk menyikapi perkembangan zaman Kanjeng Nabi bil lisan, yang kemudian saya terapkan khatibun nas bi qadri uqulihim. Aku ngaji karo ibu-ibu bahwa Pak bahasanya seperti ini. Kalau dengan mbak-mbak di lokalisasi downgrade, kalau saya ngaji dengan Deddy Corbuzier upgrade. Dunggahke. Wong niku bocah pinter, Ci. Oh, lah jenengan takoni Deddy Corbuzier mumet ya. Pertanyaannya itu luar biasa. Salah satu pertanyaan dia kepada saya sehingga dia mantap masuk Islam apa? Gus, saya mau tanya. Ini tanpa persiapan syuting padahal. Sebenarnya begini, kenapa ajaran agama itu tidak semuanya rasional? Contoh nih, Nabi Ibrahim diperintah untuk anaknya menyembah Ismail, itu kan gak rasional. Nabi Musa ngelawan Firaun, belah segoro, gak rasional. Nabi Yunus dipangani wak, orang mati, orang rasional. Nabi Ibrahim dibakar Raja Namrud, gak kebakar, gak rasional. Tapi kalau Nabi Isa jalan di atas air, itu sulapan, saya juga bisa. Tak buktekke, Bu, Deddy Corbuzier itu bisa berjalan di atas air dengan triknya dia. Mergo bocahnya pintere ra umum. Akhirnya dia tanya sama saya begini, kok bisa ya? Dan subhanallah Pak, tadi saya mau ngaji di titik pertama di Kalidoh. Itu tadi Hotman Paris Hutapea telepon saya Pak, video call. Mang dongake muga-muga Hotman Paris Hutapea iso mlebu Islam. Saya itu bersyukur Kiai, hampir setiap hari setelah saya mengislamkan Deddy Corbuzier, tiap hari menuntun orang syahadat. Malam minggu kemarin ada 5 orang dari Jerman, Cijeran namanya, perempuan janda. Dia dulu benci dengan Islam, tapi gara-gara ndelok YouTube kula seneng masuk Islam. Dari Kediri orang Cina, Simon Dion. Dari Semarang kemarin ada namanya Mas Andre, katanya malam hari ini datang. Coba kalau ada Mas Andre silakan ke panggung. Andre, dia bilang begini, kenapa kamu masuk Islam? Islamnya Gus Miftah itu menyenangkan kok tidak menakutkan. Ada namanya Mas Andre di sini. Andre, ada Mas Andre, sini Le, masuk ini Le.
Tepuk tangan untuk Mas Andri. Masya Allah, ini sahabat baru kita ini. Sebelumnya saya mengislamkan siapa Pak Kiai? Anthony Scott Dory dari Australia. Datang jauh-jauh dari Australia. Dari Jerman naik pesawat 15 jam. Ini besok lagi ada yang dari Malaysia. Masya Allah. Ini hidayah yang luar biasa. Makanya nyuwun sewu. Di Andri, ono ra wonge? Ada? Oh nggak ada. Nanti kalau ada silakan naik ke panggung. Dan ini teorine wong NO le. Maka dakwah kita itu menyenangkan. Apa jawaban saya kepada Deddy Corbuzier? Bro, dalam Al-Quran itu ayat pertama yang diterima oleh Rasulullah apa? Iqra bismi rabbik. Iqra itu dimensi akal, bismi rabbik itu dimensi hati. Iqra itu intelektualitas, bismi rabbik itu spiritualitas. Maka orang belajar agama, akal yang mengikuti hati, bukan hati yang mengikuti akal. Saya jawab sama Deddy, kenapa tidak semua ajaran agama rasional? Karena kalau semua ajaran agama itu rasional, berarti tidak ada bedanya agama dengan ilmu pengetahuan. Maka kemudian dia mengatakan apa? This is so amazing for me. Otak murah nyandak, nyandak. Dia mengatakan ini begitu amazing bagi saya. Iya. Maka kemudian saya tanya sama dia, coba kamu sekarang perhatikan, cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Dia jawab, dari mata turun ke hati. Kamu salah. Kenapa saya katakan salah? Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti kalian semua tidak akan pernah cinta kepada Allah. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Allah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti kamu tidak akan pernah cinta dengan Rasulullah. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Rasulullah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti orang buta itu tidak akan pernah bisa merasakan indahnya cinta. Kenapa? Karena orang buta tidak pernah melihat pasangannya. Maka yang benar itu cinta dari hati naik ke mata. Kalau hatinya sudah cinta, seburuk apapun yang dicintainya akan terlihat indah di matanya. Masya Allah.